Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tekun berdoa menandakan bahwa dia sadar akan keterbatasan dirinya yang tidak berdaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang malas berdoa adalah orang yang merasa bisa mengatasi segalanya. Itu adalah kesombongan yang sesungguhnya. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah Matematika jenjang SMP. Pada episode yang ke-33 ini kita akan membahas soal-soal kekongruenan atau kongruensi bangun. Nah, siapkan pikiran, hati dan diri untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Kemudian bila Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan bagikan kepada yang lain. Insya Allah bernilai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah Matematika jenjang SMP. Volume yang ke-33, pembahasan soal-soal materi kekongruenan atau kongruensi. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai soal yang pertama. Nomor 20.1. Perhatikan gambar. Diketahui segitiga ABC dan KLM kongruen. Pasangan sudut yang sama besar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Di sini sudah diketahui dua pasang sisi yang bertanda sama. Kita mulai yang pertama. AB sama dengan LM. Bertanda sama. Dari pasangan sisi AB sama dengan LM, kita bisa mendapatkan sepasang sudut yang sama besar yang bersesuaian. Yaitu sudut yang di depan sisi AB dan sudut yang di depan sisi LM. Kita bisa melihat gambar atau tanpa melihat gambar. Kalau melihat gambar, perhatikan. Di depan AB adalah sudut C dan di depan LM adalah sudut K. Maka sudut ACB atau sudut C sama dengan sudut LKM atau sudut K. Menulis sudut boleh satu huruf, boleh 3 huruf. Kalau menggunakan 3 huruf, huruf yang ditulis di tengah harus merupakan titik sudutnya. Dan sebenarnya kita tidak harus melihat gambar. Berikutnya perhatikan. Pasangan yang sama adalah AC sama dengan KL. Sudut di depan AC, siapa dia? Perhatikan. Di sini ada huruf AC. Yang belum muncul adalah B. Dan sudut di depan KL, di sini ada huruf KL, yang belum muncul adalah M. Berarti sudut B dan sudut M adalah pasangan sudut sama besar di depan sisi AC dan KL. Kalau menggunakan satu huruf, tinggal kita tulis huruf yang belum muncul, itu merupakan pasangan sudut di depan sisi yang diketahui sama. Kalau menggunakan 3 huruf, dari sisi ini kita sisipi di tengahnya huruf yang belum muncul, yaitu huruf B dan huruf M. Pasangan sisi berikutnya yang sama adalah yang belum kita tulis. AB sudah, AC sudah.
berarti yang belum adalah BC. LM sudah, KL sudah, yang belum KM. Berarti BC sama dengan KM. Sudutnya yang ketiga juga demikian. C sudah, B sudah, yang belum A. K sudah, M sudah, yang belum adalah L. Kita tulis sudut A sama dengan sudut L atau sudut BAC sama dengan sudut KLM. Nah, sekarang kita cocokkan dengan option dari jawaban. Option A, sudut ABC sama dengan sudut KLM. Cari di sini ABC. Sudut ABC sama dengan KML. Tidak sama, berarti A bukan. B, sudut ABC sama dengan sudut LKM. Sudut ABC sama dengan sudut KML. Salah lagi. C, sudut BAC sama dengan sudut KML. Sudut BAC sama dengan sudut KLM. Salah lagi. Berarti jawaban yang benar adalah option D. Coba kita cek. Sudut ACB sama dengan MKL. ACB, LKM dengan MKL itu sama ya. Yang dilihat yang di tengah. Sudut C sama dengan sudut K. Lihat, C sama dengan K. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Nomor 20.2. Diketahui segitiga ABC dan DEF kongruen. Jika sudut A sama dengan 55 derajat, sudut B sama dengan 65 derajat, sudut E sama dengan 60 derajat, dan sudut F sama dengan 55 derajat, maka pasangan sisi yang sama panjang adalah titik, titik, titik. Penyelesaian soal nomor 20.2 ini merupakan kebalikan dari soal nomor 20.1. Sehingga konsep berpikirnya adalah sama. Kita pasangkan sudut-sudut yang sama besar dari kedua segitiga. Sudut A 55 derajat sama dengan sudut F yang besarnya juga 55 derajat. Akibatnya, sisi yang bersesuaian adalah sisi yang letaknya berada di depan sudut yang sama besar. Berarti di depan sudut A adalah sisi BC dan di depan sudut F adalah sisi DE. Maka sisi BC sama dengan sisi DE. Berikutnya, sudut B 65 derajat. Tidak mungkin sama dengan sudut E yang 60 derajat. Karena sudah diketahui kongruen, sudut B 65 derajat pasti sama dengan sudut D yang belum diketahui ukurannya dari segitiga DEF. Setelah mendapatkan sudut B sama dengan sudut D, sisi di depan B dari segitiga ABC adalah sisi AC. Dan sisi di depan sudut D dari segitiga DEF adalah EF. Maka AC sama dengan EF. Sudah kita dapatkan pasangan dua sudut, berarti tinggal sudut yang ketiga. Untuk segitiga ABC yang belum ada sudut C akan berpasangan dengan sudut pada segitiga DEF yang belum ada, yaitu sudut E. Sudut C sama dengan sudut E, yaitu 60 derajat. Sisi di depan sudut C adalah sisi AB, dan sisi di depan sudut E adalah sisi DF. Maka kita tulis AB sama dengan DF. Nah, sekarang sudah kita dapatkan 3 pasang sisi bersesuaian yang sama panjang. Berikutnya kita cocokkan dengan option jawaban.
Kita cek untuk A, BC sama dengan DF. Kita cari di sini, BC sama dengan DE. A bukan jawaban yang benar. BC sama dengan EF. Kita cari di sini, BC sama dengan DE. Salah lagi. Berikutnya C, AC sama dengan EF. Kita cari AC. AC sama dengan EF. Berarti option C adalah jawaban yang benar. D tidak perlu kita periksa karena sudah mendapatkan jawaban yang benar, yaitu C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 20.3. Perhatikan gambar. Segitiga AOD dan BOE kongruen dengan syarat titik, titik, titik. Penyelesaian kita periksa. Perhatikan dengan seksama, fokus pada segitiga AOD dan segitiga BOE. Yang jelas sama, yang pertama adalah sudut ADO dan sudut BEO. Karena diberi tanda sama ini, maka alasannya diketahui. Diketahui itu bisa jadi diketahui nilai atau besar sudutnya sekian derajat, tapi bisa juga diketahui itu artinya diberi simbol yang sama. Yang kedua, yang jelas tampak adalah sisi AD dan BE diberi tanda sama. Berarti sisi AD sama dengan BE. Diketahui juga alasannya. Nah, tinggal satu lagi. Satu lagi di sini, apakah sisi, apakah sudut? Yang memungkinkan yang mana? Kita tidak boleh menggunakan asumsi atau anggapan, tapi harus berdasarkan fakta atau argumentasi yang dibenarkan dari data pada gambar. Kalau kita menggunakan sisi DO, EO, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa keduanya sama. Kita menggunakan sudut A dan sudut B juga tidak ada alasan. Mana yang dipastikan ada alasannya? Mana? Sudut A, O, D, dan sudut B, O, E. Apa alasannya? Bertolak belakang. Ingat, dua sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Nah, berarti sudah kita dapatkan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa segitiga AOD dan BOE kongruen. Nah, yang menjadi masalah kongruen dengan syarat apa? Nah, untuk menentukan syarat kekongruenannya, kita tidak bisa menggunakan berdasarkan urutan penulisan kesamaan sisi atau sudut yang kita tulis. Mengapa? Karena kalau berdasarkan urutan kita menulis, orang yang satu dengan orang yang lain, fokus pengamatannya, urutannya berbeda. Ada yang mungkin mengamati dari sisi dulu, kemudian sudut lagi. Tapi ada juga yang memulai dari sudut, kemudian sisi. Artinya bisa terjadi syaratnya berbeda-beda. Nah, tentu yang demikian itu tidak dibenarkan. Lalu bagaimana? Ambil salah satu segitiga di antara segitiga AOD dan segitiga BOE dari gambar. Kita lepas. Ya, kita ambil misalnya AOD, kita ambil. Segitiga AOD yang kita gunakan sebagai pembuktian dalam hal ini adalah yang pertama sudut ADO. Lihat di sini sudut ADO, sudut D sudah kita beri tanda. Kemudian berikutnya sisi AD. Kita lihat AD sudah kita beri tanda. Yang terakhir sudut AOD. AOD juga sudah kita beri tanda. Nah, setelah itu kita membaca secara urut berdasarkan gambar.
Di sini aturannya, sudut tidak boleh melompati sudut dan sisi tidak boleh melompati sisi. Misal, saya baca sudut, sisi, terus ke sana, sudut, tidak boleh. Karena apa? Ini dari sudut ke sini melompati sudut A. Atau dari sisi AD untuk ke sudut O melompati sisi AO. Harus urut. Yang pertama bisa AD yaitu sisi, kemudian sudut D, kemudian sudut. Berarti sisi, sudut, sudut. Atau dari kanan, sudut O, sudut D, kemudian sisi DA. Berarti sudut, sudut, sisi. Nah, maka alasan kekongruenan dari segitiga AOD dan BOE adalah sisi sudut-sudut atau sudut-sudut sisi. Nah, begitu ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah B. Sudut-sudut sisi. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 20.4. Perhatikan gambar, banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita data pasangan dari segitiga yang dipastikan kongruen berdasarkan gambar. Kita amati gambar dengan seksama. Pasangan yang pertama adalah segitiga NKO dan segitiga MLO. Kita tulis. Pasangan yang kedua segitiga NKL ini dan MLK. Kita tulis. Pasangan yang ketiga segitiga NKM dan segitiga MLN. Kita tulis. Masih ada lagi? Mana? Segitiga KOL dan NOM. Ayo, ayo. Itu bukan kongruen. Kongruen itu semua sudut yang bersesuaian sama besar dan semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau segitiga KOL dan NOM itu sebangun, bukan kongruen. Sudah habis, berarti ada 3 pasang segitiga yang kongruen. Jawaban yang benar adalah C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 20.5. Perhatikan gambar. Jika segitiga ABG, BCF, dan CDE merupakan segitiga siku-siku yang kongruen, maka panjang AD adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama. Ketiga segitiga ini kongruen. Artinya bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Diketahui AG 24 dan DE 10. Ditanyakan panjang AD. AD dibentuk oleh sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD. Maka kita identifikasi pasangan sisi-sisi yang sama panjang dengan AB, sama panjang dengan BC, dan sama panjang dengan CD. Kita mulai dari sisi-sisi yang sama dengan AB. Perhatikan segitiga ABG. AB merupakan sisi terpendek dari segitiga ABG. Maka kita
Carikan pasangan AB pada segitiga lain yang merupakan sisi terpendek, yaitu sama dengan EB dan sama dengan DE. Kita tulis yang mana DE sudah diketahui 10 cm. Berikutnya BC. Amati segitiga BCF. BC adalah sisi yang terpanjang dari segitiga BCF atau istilahnya sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka BC akan sama dengan sisi terpanjang pada segitiga-segitiga yang lain, yaitu BC sama dengan BG dan sama dengan CE, yang mana ketiganya belum diketahui ukurannya. Kita tulis, kita misalkan E, karena ketiganya belum diketahui ukurannya. Dan terakhir adalah kita memasangkan sisi-sisi yang sama panjang dengan CD. CD adalah sisi pertengahan dari segitiga CDE. Artinya bukan sisi terpendek dan bukan sisi terpanjang. Siapa pasangannya? CD sama dengan CF dan sama dengan AG. Tulis. AG sudah diketahui 24 cm. Nah, dengan demikian untuk menghitung panjang AD itu berapa, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa panjang BC. Kita fokus pada segitiga BCF. BC akan kita cari berapa nilainya. EB sudah diketahui di sini, EB 10. Dan CF di sini CF 24. Artinya pada segitiga BCF ini sudah diketahui dua sisi, yaitu EB 10 cm dan CF 24 cm. Kita bisa menghitung panjang sisi BC dengan triple Pythagoras. Yang mana BC tadi kita misalkan X 24, 10 dan X. 24 dan 10 bisa kita bagi dengan FPB-nya yaitu 2. Menghasilkan 24 dibagi 2 adalah 12. 10 dibagi 2 adalah 5. Triple primitif 12, 5. Maka bilangan yang ketiga adalah 13. Ini artinya bahwa 13 ini adalah hasil dari X dibagi 2. Sehingga nilai X adalah 13 kita kembalikan dengan kita kalikan 2. 2 kali 13 adalah 26. Jika kalian tidak hafal triple Pythagoras, maka bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, sekarang sudah punya ukuran semua, yaitu AB adalah 10 cm, BC baru saja kita dapatkan 26 cm, CD adalah 24 cm. Sehingga panjang AD ya kita jumlahkan sama dengan 10 ditambah 26 ditambah 24 sama dengan 60 cm. Nah, jawaban yang sesuai adalah option D. Oke, kita lanjutkan satu soal lagi. Soal nomor 20.6. Perhatikan gambar. Diketahui segitiga PQR dan segitiga SQT adalah kongruen. Jika PQ sama dengan 7 cm dan ST sama dengan 25 cm, maka RS adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita pasang tadi ukurannya. PQ 7 cm, ST 25 cm, segitiga PQR dan segitiga QTS adalah kongruen dan keduanya adalah segitiga siku-siku.
Untuk menghitung RS secara langsung tentu kita belum bisa. Kalau yang terkait dengan RS tentunya sisi QR. Maka tugas kita menghitung sisi QR terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung panjang QR berapa, kita pasangkan sisi-sisi bersesuaian yang sama dari kedua segitiga. Yang pertama, QS sama dengan PQ. Di sini diberi tanda sama. Kita tulis QS sama dengan PQ, yang mana PQ 7 cm. Yang kedua, sisi miring PR sama dengan sisi miring ST atau TS, yaitu 25 cm. Kita tulis PR sama dengan ST sama dengan 25 cm. Sekarang kita fokus pada segitiga PQR, yang mana PQ adalah 7 cm dan PR sudah kita dapatkan 25 cm. Kita sudah bisa menghitung panjang QR dengan menggunakan teorema Pythagoras atau triple Pythagoras, karena PQR segitiga siku-siku. Kita ambil QS 7, PR 25, gunakan triple Pythagoras. 7, 25, dia adalah bilangan triple primitif. Tinggal kita mencari bilangan yang ketiga dari triple primitif 7 dan 25. Berapa bilangan yang ketiga? Berapa? 24, iya. Berarti sisi yang belum diketahui yaitu QR adalah 24 cm. Kita tidak perlu membagi apa-apa karena 7 dan 25 ini sudah triple primitif. Sehingga tinggal mencari pasangan yang ketiga yaitu 24 cm. Atau kalau mau menggunakan teorema Pythagoras, ya kita gunakan saja rumus Pythagoras. QR kuadrat, yaitu salah satu sisi siku-siku, sama dengan PR kuadrat adalah kuadrat sisi miring, dikurangi PQ kuadrat adalah sisi siku-siku yang lain yang sudah diketahui. Kita substitusikan, QR kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, QR kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49, QR kuadrat sama dengan 576, sehingga QR adalah akar kuadrat dari 576, hasilnya 24. Nah, cara yang kedua ini ya agak panjang, tapi ini untuk antisipasi bagi kalian yang kebetulan tidak hafal triple Pythagoras. Baik, QR sudah tahu panjangnya 24 dalam arti 24 cm. Sedangkan QS sudah kita ketahui yaitu 7 cm karena sama dengan PQ. Dengan demikian, RS adalah sisa dari QR dikurangi QS. Kita tulis 24 dikurangi 7 adalah 17. Jawaban yang sesuai adalah option C. Nah, bagaimana? Asik kan? Iya. Kalau landasan kita belajar adalah karena butuh, senang, dan ikhlas. Tanpa terasa 6 soal kita bahas dengan enjoy, dengan relax, dengan santai, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, demikian sajian kita untuk pembahasan soal-soal kongruensi. Insya Allah berjumpa lagi pada tayangan kami berikutnya untuk pembahasan soal-soal materi berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.